lagi ya kita webinar pada siang hari ini. Seperti biasa ya, rutinitas Maxco Future pasti akan memberikan sharing-sharing ilmu ke teman-teman yang tentunya hadir pada webinar kita tiap minggunya ya, ataupun lebih tepatnya jam 2 siang di hari Jumat ya. Saya sapa-sapa dulu yang sudah hadir pada webinar kita pada siang hari ini ya. Ada Bu Jessi, ada Pak Adi Budiman ya. Terima kasih sudah hadir pada webinar pada siang hari ini. Lalu ada Pak Roberto ya, lalu ada Bu Yuli, ada Pak Gad Gracio dan juga Pak Richard Gunawan. Terima kasih sudah menempatkan waktunya untuk kita belajar bareng pada siang hari ini. Dan juga tidak lupa kita akan membahas ataupun menyapa terlebih dahulu guest speaker kita pada siang hari ini, yaitu adalah Pak Adam Ibrahim Aji. Halo Pak Adam, selamat siang Pak Adam. Halo Pak Nanda, halo semua, halo traders, halo Maxian. Oke, mantap, semangat ya Pak Adam ya pada siang hari ini memberikan materi. Karena materi yang akan dibawakan mungkin akan sedikit memberikan sebuah insight ya kepada rekan-rekan di sini yang trading khususnya di US dollar yang berhubungan dengan US dollar ya. Mungkin akan sedikit memberikan sebuah kejelasan mengenai bagaimana potensi US dollar ke depannya pasca rilis data NFP yang mungkin nanti akan rilis di jam 8:30 malam. Mungkin seperti itu, Pak Nanda. Oke, mantap. Oke, sebelum kita mungkin sedikit membahas tentang live analysis nih Pak Adam, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak Adam, kenapa trader-trader ketika ada NFP itu ditunggu-tunggu Pak Adam, atau mungkin ada historical di balik NFP itu? Nah, ini menarik sekali ya. Sebenarnya data NFP kenapa sangat-sangat ditunggu ya secara antusias oleh trader, karena kita tahu bahwa ketika rilis data NFP itu bisa memberikan sebuah volatilitas. Volatilitas itu apa? Katakanlah pergerakan harganya cukup kencang, itu adalah volatilitas. Dan volatilitas ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan profit tentunya di dalam pasar ya. Dan kita tahu bahwa ada potensi yang cukup besar bahwa di bulan Desember ini Federal Reserve, kembali lagi bahwa all eyes on Federal Reserve dan juga all eyes on US dollar, bahwa di bulan Desember ini ada indikasi Federal Reserve itu menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga, yakni yang tadinya menaikkan 75 basis point menjadi 50 basis point. Dan itu ada suatu hal yang membuat US dollar mendapatkan traksi bearish atau perlemahan di beberapa minggu hari sebelumnya. Seperti itu. Dan data NFP ini ada sebuah konfirmator yang bisa kita asumsikan bila mana terjadi penurunan dari sisi data NFP, maka Federal Reserve itu akan cenderung menurunkan kecepatan suku bunga yang berarti bearish bagi US dollar. Seperti itu. Itulah kenapa data NFP sangat sekali ditunggu-tunggu oleh pasar karena memberikan volatilitas di dalam pasar dan bisa menjadi pedoman dan juga guideline dari sisi central bank-nya itu sendiri. Apakah mereka akan mempertahankan suku bunga, apakah mereka akan menaikkan suku bunga, ataupun apakah mereka akan menurunkan suku bunga. Seperti itu. Oke, mantap. Oke, berdasarkan statement Pak Adam tadi kan, walaupun dari sisi The Fed di bulan Desember ini cenderung menaikkan suku bunga tapi di angka yang lebih kecil, tapi tetap saja Pak Adam ya, itu tetap menaikkan suku bunga. Tapi kenapa respon pasar di sini melihat pelemahan terhadap US dollar Pak Adam? Padahal tetap dari sisi return on investment-nya masih bertambah ini Pak Adam. Mungkin Pak Adam bisa jelaskan ke kita semua yang tidak mengerti ini Pak Adam. Oke, nah ini pertanyaan yang menarik ya. Kita tahu bahwa bila mana suku bunga dinaikkan oleh bank sentral, itu biasanya bisa membuat mata uang yang bersangkutan itu menguat ya. Karena kita tahu bahwa bila mana deposit rate-nya itu dinaikkan, akan banyak investor masuk berinvestasi ke negara yang bersangkutan dan itu akan memperkuat mata uang. Kalau dalam kondisi normal ya, dengan tanda kutip dalam kondisi normal. Dan kita tahu bahwa pasar pada saat ini kondisinya sedang tidak normal. Dalam artian bahwa terkadang suku bunga dinaikkan yang terjadi adalah perlemahan dari sisi mata uang. Ataupun terkadang dinaikkan, menguat sedikit, besoknya itu kembali mengalami perlemahan. Karena pada dasarnya bahwa suku bunga ini yang sedang dilihat oleh pasar adalah bukan
suku bunganya ini dinaikkan atau tidak, tapi seberapa besar agresivitas dalam menaikkan suku bunga tersebut. Katakanlah seperti ini, misalkan di sini ada Pak Syahrul ya, misalkan Pak Syahrul nih berekspek mengharapkan akan mendapatkan uang nih dari Om Anda, katakanlah 75.000, katakanlah ya. Anda berasumsi ingin mendapatkan uang 75.000. Tapi misalkan yang didapatkan ketika aktualnya dari Om Anda hanya 50.000 saja. Itu kan rasa excited-nya, rasa sembringanya kan berbeda. Aduh, kenapa gua dapat 50.000 nih? Harusnya kan dapat 75.000. Negatif kan responnya. Begitupun pasar terhadap Federal Reserve pada saat ini ya. Kita tahu bahwa pasar expect bahwa bulan Desember nanti Federal Reserve itu akan menaikkan 75 basis point, katakanlah ya. Anggap aja 75.000 berdasarkan uang tadi. Tapi aktualnya Federal Reserve hanya menaikkan 50 basis point saja. Seperti itu. Itu akan membuat pasar seolah-olah kecewa dan melakukan profit taking. Ibaratkan seperti itu. Karena sudah di-expect oleh pasar, itu yang pertama. Dan juga yang kedua, mungkin banyak pasar yang expect harusnya menaikkan 75 basis point, malah menaikkan hanya 50 basis point saja. Itu kalau diibaratkan ya seperti tadi, Anda ingin mengharapkan mendapatkan uang 75.000 dari Om Anda, tapi yang Anda dapatkan 50.000, itu kan rasa excited-nya beda, seperti itu. Itu mungkin logik dibalik menaikkan suku bunga, tapi bearish ya, kembali lagi berdasarkan ekspektasi pasar, seperti itu. Oke. Berarti berdasarkan return on investment-nya ini tidak sesuai dengan ekspektasi pasar lah Pak Adam, seperti itu ya? Yap, betul sekali, tidak sesuai dengan ekspektasi, seperti itu. Oke. Oke, mungkin karena sudah ramai nih Pak Adam yang sudah hadir ataupun bergabung di tengah-tengah kita, baik dari sisi di Zoom ataupun juga di live YouTube ya. Saya sudah lihat sudah ramai. Oke, sambil Pak Adam menyiapkan materi ataupun sudah siap ini Pak Adam materi itu untuk siang hari ini Pak Adam? Ya, tentu. Jadi materi siang hari ini saya sudah siapkan. Dapatkan kira-kira opportunity nih, proyeksi ke depannya US dollar seperti apa, sehingga kita bisa mengambil tindakan action yang sesuai mayoritas partisipan pasar. Seperti itu. Oke. Sebelum kita memulai webinar pada siang hari ini, teman-teman yang belum menyiapkan alat tulis dan juga catatan mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu, makanan, minuman, snack sambil mendengar sedikit sharing dari Pak Adam ya. Dan juga teman-teman yang nonton live dari YouTube, jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe-nya agar bisa membantu YouTube channel PT Mexco Future agar lebih berkembang kembali ya. Dan agar tidak membuang-buang waktu, Pak Adam dipersilahkan untuk memberikan materinya ya. Oke, mungkin sudah kelihatan ya screen yang saya share di sini bahwa di hari Jumat ini kita mendapati data yang sangat-sangat diperhatikan oleh pasar tentunya, bahwa US non-farm payroll kembali lagi berpotensi menjadi market mover. Dan market mover di sini berpotensi menciptakan volatilitas yang cukup besar sehingga kita bisa optimalkan volatilitas tersebut untuk nantinya kita bisa mendapatkan profit di dalam pasar. Dan di sini bahwa ada 3 parameter yang perlu Anda siapkan menjelang data NFP ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah data pengangguran dari sisi US di bulan November ini. Kita tahu bahwa topik utama di dalam pasar pada saat ini, baik itu di US ataupun secara global, adalah nilai inflasi. Yang perlu Anda highlight adalah inflasi. Inflasi di sini adalah sebuah nilai yang terdiri di dalamnya komponennya adalah ada pasar tenaga kerja. Bila mana pasar tenaga kerja di sini katakanlah ketat, banyak orang yang bekerja, itu secara tidak langsung akan meningkatkan demand terhadap suatu pengeluaran orang atau individu di US. Dan semakin mereka banyak yang melakukan spending karena mendapatkan gaji dari bekerja ini, otomatis inflasi di US itu akan meningkat. Dan yang diharapkan Federal Reserve adalah sebuah nilai dari unemployment rate di sini itu diharapkan meningkat
won't drink sparkling water, he's not your friend. Kelihatan, Hit the fan and you get Oke, jumped. untuk Pak Andrew, sekali lagi kalau And misalnya Pak Andrew random. He ain't jumping membuat in front of keributan di knives. webinar, Save saya your kick ya. ass. Like a good friend Pak Andrew, should. tolong He's di-mute, scared of Pak Andrew. fucking bubbles in his water. Anyone who drinks still water is excommunicated permanently. Oke, Pak Adam, silakan dilanjutkan Pak Adam. Oke, dalam kasus ini adalah sebuah nilai yang diharapkan meningkat ya sebenarnya dari sisi unemployment-nya. Supaya apa? Supaya inflasi di US itu bisa bergerak turun ya dengan kenaikan pengangguran di sini. Karena bila mana pengangguran banyak, otomatis secara spending itu bisa ditekan ya. Karena kita tahu bahwa inflasi yang meningkat pada saat ini itu lebih ke arah supply side-nya. Bahwa kenaikan harga energi dan juga barang dan jasa itu meningkatkan inflasi juga. Dan yang bisa dilakukan oleh central bank adalah menekan dari sisi demand-nya. Dan demand di sini itu perlu ditekan dengan menaikkan tingkat pengangguran agar banyak orang yang tidak melakukan spending di US itu sendiri. Sehingga bila mana katakanlah pengangguran di sini meningkat, ini adalah sebuah penurunan dari sisi US dollar ya. Di sini US dollar itu cenderung berkurang bila mana data penganggurannya meningkat. Kemudian parameter yang kedua adalah NFP ya. Kita tahu bahwa ini jumlah tenaga kerja dibandingkan periode sebelumnya yang dirilis oleh Badan Statistik US, yang mana kita tahu bahwa di sini diproyeksikan dari 260.000 itu berkurang menjadi 200.000 ya. Dan ini adalah suatu hal yang sangat diharapkan oleh Federal Reserve karena bila mana NFP-nya ini menurun dengan cukup drastis, maka inflasi di US juga bisa turun dengan sendirinya ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah average hourly earnings. Di sini pun diproyeksikan itu akan cenderung berkurang ya, dari 0,4% menjadi 0,3%. Dan ini adalah sebuah nilai yang memang diharapkan oleh Federal Reserve. Dan bila mana kita ingin melakukan trade the news saat rilis data NFP, yang perlu Anda camkan adalah lebih baik kita melakukan trade ketika datanya itu seragam bagus sekalian ataupun buruk sekalian. Jangan ketika rilis datanya mix seperti itu. Katakanlah ketika pengangguran di sini naik, kemudian NFP-nya turun, average hourly earnings-nya juga turun. Ini kan memberikan data yang menyimpulkan US dollar akan cenderung bearish. Atau katakanlah bila mana katakanlah di sini penganggurannya malah berkurang, sebaliknya ya, NFP-nya naik, average hourly earning-nya naik, ini kan berpotensi untuk membuat US dollar bullish ya. Sudah, Anda lakukan trade by USD seperti itu. Jadi kembali lagi, bila Anda ingin melakukan trade ketika rilis data NFP, lebih baik lihat datanya itu buruk seragam sekalian ataupun bagus sekalian, jangan mix ya, seperti itu. Karena itu tidak akan memberikan kejelasan kepada kita bila mana rilis data dari sisi NFP ini adalah mix ya, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa NFP ini yang perlu kita perhatikan itu 3 parameter, bukan NFP-nya saja, tapi juga dari sisi unemployment rate, NFP-nya, dan juga average hourly earnings. Karena ketiga data ini adalah data yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Data NFP yang seragam menurun ini bisa membuat inflasi kembali turun, dan ini akan membuat US dollar bergerak bearish karena ada indikasi bahwa kedepannya Federal Reserve itu tidak akan seagresif sebelumnya dalam menaikkan suku bunga. Dan sebaliknya, bila mana katakanlah ada positif dari sisi NFP, ini adalah bullish bagi US dollar. Kenapa? Karena inflasi diproyeksikan akan meningkat dan ini mengharuskan Federal Reserve menaikkan 75 basis point kembali, dan itu yang sebenarnya bisa menciptakan sebuah volatilitas di dalam pasar. Mungkin rekan-rekan sudah jelas ya. Bagi rekan-rekan, kembali lagi saya tekankan, yang ingin trade the news, memaksimalkan NFP, lebih baik lihat datanya buruk sekalian ataupun bagus sekalian. Jangan mix ya. Kalau mix kita wait and see saja terlebih dahulu. Kemudian saya ingin bahas dari sisi headline ya. Kita tahu bahwa dari sisi headline, personal spending dirilis di hari kemarin itu mencatatkan kenaikan ya,
dari sebelumnya adalah 0,4% menjadi 0,7%, sebenarnya ini adalah sebuah nilai yang memberikan kontribusi kenaikan kembali terhadap inflasi ya. Kalau misalkan kita mengacu terhadap inflasi gitu ya, kalau misalkan Anda yang tidak tahu inflasi itu apa sih? Secara definisi adalah kenaikan harga barang dan jasa di suatu tempat ya. Dan kenaikan harga barang jasa ini tidak akan semerta-merta naik ya kalau misalkan tidak ada spending seperti itu. Dan spending di sini dan juga income dari sisi masyarakat US kembali bertambah dan spendingnya dari 0,6 menjadi 0,8. Jadi dengan data ini kita bisa asumsikan bahwa potensi inflasi di US mungkin akan berada di level 7,5% lebih seperti itu. Namun dari sisi aktivitas investornya, dari sisi aktivitas manufaktur di sini sudah menunjukkan adanya penurunan dari yang sebelumnya 50 menjadi 49. Price paid-nya yang tadinya adalah 46,6 jadi 43, new orders-nya pun dari 49,2 menjadi 47. Ini menunjukkan adanya keseragaman bergerak turun ya. Dan ini yang membuat pergerakan US dollar bearish ya di hari Kamis kemarin. Karena dari sisi data US ISM-nya itu menunjukkan adanya penurunan, kemudian dari sisi data PCE yang mana kita tahu bahwa data PCE ini data yang sedang diperhatikan oleh Federal Reserve dibandingkan data inflasi. Kalau misalkan Anda ingat statement Jerome Powell, PCE yang kita lihat bahwa dari sisi monthly by monthly-nya ini tetap, tapi yang ketiga di sini ini seragam bergerak turun. Kalau misalkan Anda lihat ya, dari yang sebelumnya 6,2 menjadi 6%, 0,5 menjadi 0,2%, dan yang dari sebelumnya 5,1% menjadi 5%. Dan kembali lagi bahwa setiap negara maju itu memiliki target inflasi di sekitaran 2-3%, dan US itu bisa kemungkinan inflasinya bergerak turun ke range 2-3%. Bila mana ya, perlu dicamkan, core PCE-nya dari sisi monthly by monthly-nya itu di sekitaran nilai 0,2%. Seperti ini ya. 0,2% bila mana katakanlah stabil di bulan-bulan berikutnya, ini akan bisa mendorong inflasi US itu turun ke sekitaran level 2-3%. Dan ini adalah hal yang diekspektasikan oleh pasar. Dampaknya apa Pak Adan kalau misalkan inflasi di US turun? Tentu US dollar akan bergerak bearish ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang perlu kita catatkan kembali bahwa di sini dari sisi Federal Reserve, Fed Bar namanya, bahwa ditanya beliau oleh wartawan mengenai Desember meeting bahwa itu akan sangat masuk akal bila mana Federal Reserve menaikkan hanya 50 basis point. Dan ini statement yang membuat tekanan bearish kembali dari sisi US dollar di hari Kamis kemarin. Dan bila mana katakanlah hal ini dipertegas oleh data NFP yang akan rilis pada hari ini itu bergerak turun. Di sini katakanlah penganggurannya naik, atau misalkan tetap juga ini bisa membuat US dollar bergerak bearish. Kemudian NFP-nya turun, ditambah lagi participation rate-nya turun, maka akan membuat US dollar itu bergerak bearish. Kembali lagi bahwa bila mana US dollar bergerak bearish, ini diakibatkan karena pasar mengekspektasikan bahwa kenaikan hanya 50 basis point saja. Dan mungkin rekan-rekan di sini sudah jelas ya alasan kenapa bila mana nilai NFP yang menurun itu membuat US dollar bergerak bearish dan juga sebaliknya. Oke, mungkin dari sisi headline cukup jelas ya, dan kita akan proyeksikan di sini, kita analisis bersama-sama mengenai indeks dolar ya, karena kembali lagi saya tekankan all eyes on US dollar dan juga all eyes on Federal Reserve. Pada saat ini bahwa indeks dolar bergerak turun ya, dan ada proyeksi bila mana katakanlah NFP-nya itu menunjukkan adanya sebuah penurunan atau bahkan sesuai ekspektasi sekalipun, ini bisa menekan indeks dolar turun ke level 103,9 ya, atau di level sekitar 104. Dan katakanlah bila mana proyeksi dari sisi data NFP itu mencatatkan kenaikan kembali secara seragam ya,
maka membuka peluang untuk indeks dolar kembali meningkat di atas 105 yang saya tandai di sini. Dan bila mana hal tersebut terjadi, closing di atas 105, maka ada indikasi untuk bisa mengincar ke 106 ya, yang ada di level ini. Dan kembali lagi bahwa saya tekankan bahwa percuma untuk kita menebak-nebak NFP di sini akan naik atau turun, indeks dolar ini akan naik atau turun, dan pada dasarnya adalah sebuah data ekonomi adalah sifatnya proyektif, bukan reactionary effect. Bukan berarti merah berarti sell, hijau berarti buy. Bukan seperti itu kerja data ekonomi. Kembali lagi bahwa data ekonomi di sini ada sebuah sifatnya adalah proyektif. Bila mana katakanlah ada penurunan dari sisi data NFP di sini, maka proyeksi dari sisi US dollar itu akan cenderung bergerak bearish. Dan bila mana katakanlah di sini NFP-nya mencatatkan kenaikan, maka ada indikasi bahwa US dollar kembali lagi mendapatkan demand dalam kasus ini mungkin traksi penguatan. Dan tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap mata uang ataupun aset yang akan dipasangkan dengan US dollar tentunya. Kita akan bahas dari sisi XAU terlebih dahulu ya, bahwa XAU pada saat ini itu cenderung berada di area resisten 1800 yang saya tandai di area merah di sini. Anda bisa lihat bahwa di hari kemarin, 2 hari kemarin, bahwa ditutup dalam kondisi yang solid ya, solid di sini, bold. Anda bisa lihat ini ada sebuah candle bullish Morubozu yang menunjukkan adanya sebuah buying pressure, dan ada indikasi bila mana katakanlah sentimen ini berlanjut ke arah atas mengincar 1830. Hal ini bisa terjadi jika dan hanya jika nilai NFP-nya itu bergerak turun. Tapi bila mana katakanlah terdapat sebuah peningkatan kembali dari sisi nilai NFP, ini bisa berpotensi untuk memperkuat US dollar, dan XAU atau gold itu cenderung akan merevisit ke 1780 ya, yang saya tandai di level ini. Dan katakanlah bila mana Anda memproyeksikan US dollar itu akan cenderung bergerak bearish, maka saran saya yang paling bijak adalah buy XAU. Cuman kembali lagi bahwa sebagai investor yang bijak, walaupun mendapati data NFP yang sekalipun negatif, kita tidak ideal dong untuk buy di area resisten, di area ini, karena kembali lagi bahwa data ekonomi ini adalah sifatnya proyektif, jadi Anda bisa optimalkan katakanlah bila mana terjadi perlemahan dari sisi US dollar karena data NFP yang menurun, ketika terjadi breakout, Anda tunggu retracement-nya di area ini, di area resistance become support, untuk mengincar pergerakan ekstensi kembali ke arah atas ya, mungkin di level sekitaran 1860 seperti itu, di level di area ini ya. Jangan ketika Anda mendapati data yang turun, katakanlah Anda gegabah gitu ya melakukan pembelian terhadap XAU yang notabene secara area ini tidak ideal untuk kita melakukan pembelian ya, seperti itu. Jadi tunggu saja data ini bahwa akan jauh lebih menyenangkan bila mana kita wait and see saja terlebih dahulu melihat data NFP-nya itu rilis seperti apa. Tapi kalau misalkan Anda katakanlah melihat data NFP di sini bergerak kembali meningkat yang akan memperkuat US dollar, tentu yang Anda lakukan adalah menunggu katakanlah harga break dari level 1780 yang ada di sini, kemudian retrace ke area ini, barulah di sini Anda melakukan sell untuk mengincar pergerakan ekstensi turun ke arah bawah ke area ini, atau bahkan turun lebih dalam lagi seperti itu. Jadi kembali lagi saya tekankan bagi rekan-rekan yang ingin melakukan trade the news dari sisi NFP, katakanlah bagi Anda yang konservatif, tunggu dulu harganya seperti apa bergerak. Tapi kalau misalkan Anda yang agresif ya, kalau misalkan Anda ingin melakukan trade, lebih baik rilis data NFP-nya buruk-buruk sekalian ataupun bagus-bagus sekalian secara seragam ya. Unemployment rate-nya mencatatkan kenaikan, NFP-nya mencatatkan penurunan, ataupun average hourly earnings-nya mencatatkan penurunan, ini adalah sebuah bearish bagi US dollar. Tetapi kalau misalkan datanya mix di sini,
maka yang Anda lakukan yang paling bijak adalah wait and see terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas ya proyeksi gold ini akan seperti apa bila mana tergantung dari sisi data NFP. Yang selanjutnya adalah dari sisi proyeksi oil ya. Dan yang cukup unik bahwa di sini Anda bisa lihat bahwa harga energi sudah mulai bergerak turun. Anda bisa lihat di sini harga energi sudah kembali bergerak turun dan ada potensi inflasi baik itu di US ataupun secara global itu bergerak turun juga. Yang perlu Anda ingat seperti itu. Akan tetapi kita tahu bahwa penurunan di sini diakibatkan karena China melakukan kebijakan zero COVID policy yang mengakibatkan aktivitas manufaktur dan perindustrian itu menurun. Dan yang perlu Anda ketahui adalah darah dari manufaktur dan juga industri itu adalah oil. Dan katakanlah di sini China kembali melakukan reopening ekonomi kembali, maka yang akan terjadi potensi yang mungkin sekali besar terjadi adalah kenaikan harga oil ya. Jadi bagi Anda yang ingin trade di oil, yang perlu diperhatikan selain data NFP adalah dari sisi zero COVID policy yang ada di China, dan itu tidak ada jadwal di kalender ekonomi kapan mereka akan melonggarkan kebijakan tersebut atau malah akan memperketat kebijakan tersebut. Kita tidak ada yang tahu ya. Yang bisa kita proyeksikan dari sisi oil adalah bagaimana kebijakan dari sisi zero COVID policy. Semakin dilonggarkan, maka potensi oil untuk meningkat harganya mengincar level 90 atau bahkan 100, ini sangat probable. Tapi kalau misalkan terdapat sebuah kondisi di mana mereka bersikukuh dalam menjalankan zero COVID policy, maka oil itu akan tergelincir turun ke level 76, bahkan bisa menembus level 72 yang ada di sini ya. Seperti itu. Jadi bagi Anda yang trade di oil, parameternya selain dari sisi NFP, itu adalah dari sisi zero COVID policy yang ada di China ya. Kembali lagi bahwa aktivitas manufaktur itu akan erat kaitannya dengan oil, dan pada saat ini aktivitas manufaktur dan perindustrian di China-nya saja itu dibatasi ya, karena kebijakan zero COVID policy ini membuat ekonomi sedikit melambat di sisi China, seperti itu. Oke, dan secara kesimpulan, di sini saya ingin share screen kepada Anda bahwa kondisi pada saat ini, sebentar ya, kondisi pada saat ini US dollar itu masih mendapatkan sentimen yang netral menuju bearish ya, karena kita tahu bahwa bila mana data US NFP ini sesuai dengan ekspektasi pasar pun, ini tetap akan membuat US dollar ini bergerak bearish ya. Yang perlu Anda perhatikan cheat sheet di sini adalah, atau kisi-kisi ya, bahwa pada saat ini bahwa ekspektasi suku bunga di Federal Reserve itu di sekitaran 4,5%, 4 sampai 4,5%, dan potensi resesi di US sebenarnya sudah bisa dapat dimitigasi oleh Federal Reserve. Dan bila mana katakanlah data NFP di sini sesuai dengan ekspektasi pasar sekalipun, ini akan menjadi bearish bagi US dollar. Tapi kalau misalkan kita berasumsi bahwa US dollar itu cenderung meningkat, yang perlu Anda perhatikan adalah kenaikan di atas nilai ekspektasi atau ada fear kembali di dalam pasar mengenai potensi resesi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa fear di dalam pasar yang meningkat atau ketakutan di dalam pasar yang meningkat itu akan meningkatkan demand terhadap aset yang notabene aman, dalam kasus ini adalah US dollar. Dan bila mana hal itu terjadi, bukan tidak mungkin bahwa US dollar akan mendapatkan demand kembali karena sentimen resiko yang meningkat. Kembali lagi bahwa sentimen resiko yang meningkat ini bisa memicu terhadap penguatan terhadap US dollar. Akan tetapi bila mana resesi di sini bisa dimitigasi oleh Federal Reserve, yang mana notabene pada saat ini Federal Reserve sudah mengungkapkan hal tersebut, kita bisa notabene soft landing, kita bisa mengalami
recovery ekonomi yang jauh lebih baik dan kita bisa memitigasi resesi. Dari sisi Federal Reserve sudah mengutarakan hal tersebut, tinggal bagaimana dari sisi data ekonomi dari sisi US, bila mana katakanlah terjadi penurunan, bahkan di sini bila mana di bawah ekspektasi, maka yang terjadi adalah bearish bagi sisi US dollar. Jadi cheat sheet yang saya ingin sampaikan bahwa pada saat ini sentimen US dollar itu cenderung di level yang netral menuju bearish karena kedua parameter ini ya. Potensi resesi dapat dimitigasi dan juga Fed rate hike itu cenderung di sekitaran 4,5%. Tinggal bagaimana data dari sisi ekonomi US itu sendiri yang berhubungan dengan inflasi. Oke, itu saja mungkin apa yang bisa saya share mengenai proyeksi dari sisi US dollar. Barangkali ada rekan-rekan di sini yang mau request pair, boleh silakan, tidak usah malu-malu dan juga tidak usah ragu-ragu, tanyakan saja. Saya akan mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan yang saya miliki ya, seperti itu. Luar biasa ya pemaparan materi dari Pak Adam. Silakan Pak Adam diminum dulu airnya. Saya lihat bertanya ya. Kita dapatkan pertanyaan pertama dari Bu Yovita Quinley nih Pak Adam. Apakah data NFP itu ada kaitannya dengan ADP employment? Ada ADP employment change pada hari Rabu kemarin Pak Adam? Oke, sebenarnya data ADP ataupun kalau nggak salah selain ADP itu jobless claim ya, itu bisa memproyeksikan data NFP sebenarnya. Yang perlu kita lihat adalah di sini, kita tahu bahwa parameter NFP itu sebenarnya diambil hanya sedikit saja ya dari ADP. Saya kalau tidak salah porsinya itu tidak sampai 40% seperti itu. Dan itu walaupun katakanlah data ADP mencatatkan kenaikan, itu tidak menjamin data NFP itu akan meningkat juga. Karena kita di beberapa periodenya sudah mendapati hal tersebut, data ADP yang meningkat itu membuat di bulan lalu NFP-nya malah bergerak turun kalau misalkan Anda ingat ya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena porsinya itu tidak lebih dari 40%. Katakanlah ADP yang di hari kemarin katakanlah meningkat, itu sebenarnya 40% chance membuat NFP-nya meningkat, hanya 40% loh. Dan kita sudah mendapati beberapa kasus bahwa ADP yang meningkat itu malah NFP-nya turun dan juga sebaliknya. Mungkin seperti itu. Memang ada kaitannya ADP dengan nilai NFP ya, tapi kembali lagi porsinya itu tidak banyak, hanya 40% saja. Karena ADP ini kan mengambil beberapa sektor ya, dan juga lembaga yang mensurveinya juga kan beda gitu ya. Kalau misalkan NFP itu langsung dari Badan Statistik US-nya ya. Kalau misalkan di kita itu BPS lah, Badan Pusat Statistik lah, seperti itu yang mengukur perubahan tenaga kerja. Dan kita tahu bahwa NFP ini adalah mengukur perubahan banyaknya tenaga kerja di selain bidang pertanian, makanya disebutnya non-farm payroll, dan juga selain dari relawan dan juga pekerja di pemerintahan. Dan ADP itu adalah hampir seluruh sektor. Katakanlah Anda relawan bekerja gitu ya, tidak dibayar, itu masuk ke data ADP. Sedangkan kalau misalkan NFP itu tidak mengincludekan relawan, pekerja di non pertanian dan juga pemerintahan, seperti itu. Makanya porsinya tidak lebih dari 40%. Dan surveinya pun dilakukan oleh lembaga statistik yang berbeda, bukan dari yang berasal dari sumber yang diperhatikan oleh Federal Reserve, seperti itu. Berarti plus minus ADP employment change pun walaupun data yang keluar itu naik, itu tidak berpengaruh ataupun tidak terlalu signifikan untuk memproyeksikan NFP forecasting nanti malam, Pak Adam ya? Betul sekali. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Adam. Untuk XAU, apakah mungkin akan retest terlebih dahulu ke 1780 sebelum melanjutkan kenaikannya, Pak Adam? Oke, pada saat ini di sekitaran, saya hapus dulu ya untuk panahnya supaya jauh lebih clear, dan acuannya di sini masih tetap sama ya. Anda bisa lihat bahwa pada saat ini harganya cenderung koreksi. Tapi kalau misalkan ditanya koreksinya tadi sampai mana Pak Nanda? 1780 ya? Iya. 1780 kalau misalkan ditanya apakah bisa? Bisa-bisa saja.
tergantung bagaimana katakanlah level 1.800 ini bisa menahan harga sebenarnya. Dan pada saat ini harga kalau misalkan kita lihat ke time frame yang jauh lebih kecil cenderung tertahan ya di area ini. Anda bisa lihat bahwa ini adalah sebuah bentukan candlestick reject. Anda bisa lihat di sini ada sebuah area rejection dan kita tahu bahwa area rejection sebentar. Ini saya pindahkan dulu ke area ini. Kemudian saya ingin menandai. Oke, ini. Nah, mungkin kotak ini saya hapus dan kita bisa lihat bahwa ini adalah sebuah bentukan harga yang menolak level 1790. Katakanlah terjadi koreksi ke 1780, at least harga harus menembus level ini terlebih dahulu, kemudian retest ke area ini, barulah bisa revisit ke 1780 ya. Selama level ini belum tertembus, maka potensi untuk XAU kembali meningkat ini cukup besar, seperti itu ya. Jadi kembali lagi bahwa apakah bisa untuk revisit 1780, kalau misalkan ditanya bisa-bisa saja, tinggal bagaimana apakah harga bisa menembus candle 1790 ini atau tidak ya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti opportunity untuk retest terlebih dahulu ke 1794 ya Pak Adam terlebih dahulu ya. Yep. Support mini support dari XAU. Nah, jika 1794 tertembus, baru support selanjutnya ada di 1780 hingga 1783 Pak Adam ya. Oke, betul sekali. Oke, mantap. Selanjutnya pertanyaan dari YouTube ini Pak Adam. Target unemployment rate yang diinginkan The Fed itu di angka berapa ya Pak Adam ya? Oke, nah saya akan buka kalender ekonomi. Oh, sudah terbuka di sini. Kemudian saya ingin lihat ya employment-nya di sini. Unemployment rate ya. Unemployment rate itu apa sih? Kalau misalkan ditanya itu adalah tingkat pengangguran ya. Dan kalau misalkan kita lihat bahwa sebelum terjadinya peningkatan inflasi, Anda bisa lihat bahwa sebelum nilai inflasi di US itu meningkat, di 2021 nilai unemployment-nya di sekitaran 4% ya. Di sini 3,9, ada 4,2, 3,9 dan 4%. Berarti kalau dirata-ratakan itu adalah sekitar 4%. Ini adalah nilai yang diharapkan oleh Federal Reserve ya. Dari sisi nilai unemployment rate ya. Dan nilai pada saat ini itu di sekitaran 3,7%. Dan untuk mengincar ke 4%, ini sebenarnya cukup besar peluangnya, karena kita tahu bahwa suku bunga yang ditingkatkan oleh Federal Reserve berpotensi membuat PHK secara massal, sebenarnya tidak hanya di Indonesia saja, di negara luar pun sama, PHK banyak terjadi secara massal, dan bila mana banyak PHK yang terjadi secara massal, ini bisa berpotensi meningkatkan nilai pengangguran di sekitaran 4%, sebelum terjadinya kenaikan nilai inflasi di 2022 ini ya. Karena nilai sebelumnya adalah di sekitaran 4%-an, seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di zoom out gitu ya ke jauh lebih besar di sini, ya memang di sekitaran nilai 4% gitu. Di sini bar chart-nya tidak terlalu jauh ya, kalau ini kita tidak bisa lihat. Ya, pokoknya di sekitaran 4% ya, dari sisi unemployment rate yang diharapkan oleh Federal Reserve. Pertanyaannya sangat bagus sekali, seperti itu. Bahkan bisa diharapkan lebih ya, at least 4,2 atau 4,5, seperti itu. Berarti memang kisaran 4%-an lah Pak Adamnya untuk unemployment rate-nya ya? Yap, betul di sekitaran 4%, seperti itu. Oke. Next question ini Pak Adam. Dari YouTube, apa mungkin The Fed hanya menaikkan 0,25% suku bunga di FOMC meeting bulan ini berdasarkan data yang sudah rilis seperti core PCE dan sebagainya yang berkaitan dengan inflasi di Amerika, atau 25 basis point Pak Adam? Kalau misalkan ditanya apakah mungkin atau tidak, kita kembalikan lihat ke tools CME Fed Watch Tool. Anda bisa lihat bahwa CME Fed Watch Tool ini adalah sebuah website dari CME Group. Kita tahu bahwa ini adalah institusi yang memproyeksikan bahwa kita tahu institusi itu bisa membeli kontrak berjangka suku bunga dari suatu central bank, yang mana kita tahu bahwa katakanlah mereka membeli kontrak berjangka 75 basis point ataupun 50 basis point,
itu akan terefleksikan di dalam nilai ini ya. Ini adalah sebuah kontrak berjangka yang dibeli oleh institusi CME, itu namanya adalah ZQZ2, ini kontrak yang dibelinya. Anda bisa lihat bahwa kontrak yang dibelinya ini adalah Z2, dan kalau misalkan kita lihat bahwa current target rate pada saat ini atau nilai suku bunga pada saat ini itu di sekitaran 3,75. Sebentar. Saya hapus dulu. Ini saya perkecil saja terlebih dahulu supaya jauh lebih enak. Oke. Nah, current target rate-nya itu pada saat ini adalah sekitaran 3,75 sampai 4%, dan pasar 79,4 atau 80%-nya expect itu hanya akan menaikkan 50 basis point. Di mana Pak Adam bisa lihat, Anda bisa kurangi nilai ini dari 450 ke 400 itu adalah 50. Anda bisa kurangi 425 ke 375 itu nilainya adalah 50 basis point. Dan di area ini bahwa 20% pasar expect bahwa Fed akan menaikkan 75 basis point. Dan kalau misalkan ditanya apakah Federal Reserve itu akan menaikkan 25 basis point di bulan Desember nanti, berdasarkan data dari CME Fed Watch Tool, yang mana mereka membeli kontrak berjangka suku bunga dari Federal Reserve, bahwa Federal Reserve 0% probabilitas menaikkan hanya 25 basis point. Paling kecil saja adalah 50 basis point saja. Jadi perlu dicamkan ya bahwa ini bukan survei yang dilakukan oleh institusi, justru ini adalah sebuah visualisasi dari kontrak berjangka suku bunga Federal Reserve yang dibeli oleh mereka. Dan datanya terefleksikan dalam grafik ini bahwa ada potensi Federal Reserve hanya menaikkan 50 basis point saja. Kalau misalkan ditanya, apakah ini bisa berubah, Pak Adam? Tentu bisa berubah tergantung data aktualisasi yang terjadi di lapangan. Data apa, Pak Adam? Data yang berhubungan dengan inflasi, yakni data NFP, data spending, data retail sales, dan data yang berhubungan yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi Anda bisa gunakan tools ini. Mungkin saya akan share di chat ya. Anda bisa gunakan tools ini sebagai proyeksi bagaimana suku bunga di US itu akan dinaikkan. Dan kalau misalkan kita lihat di bulan langsung Februari, di sini, bahwa Federal Reserve itu justru akan cenderung menaikkan 25 basis point saja ya. Bahwa 50% partisipan pasar bahwa expect hanya akan menaikkan 25 basis point saja. Seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Jadi bisa gunakan tools CME Fed Watch Tool ini sebagai acuan apakah Federal Reserve akan menaikkan sekian berapa basis point. Seperti itu mungkin. Oke, mantap. Berarti memang di Desember ini potensinya 50 hingga 75 basis point masih Pak Adam ya. Untuk 25 basis point belum ada proyeksi dari pasar Pak Adam ya? Betul sekali. Oke, karena memang dari sisi angka inflasi di negara Amerika pun masih di angka yang cukup tinggi ya. Di atas 7% ya Pak Adam ya? Betul sekali. Sedangkan kita ketahui tujuan akhir Federal Reserve itu menetapkan angka inflasi di Amerika adalah di kisaran harga 2-3% ya. Dari Pak Richard Gunawan, Pak Adam, bagaimana seandainya jika sebuah negara tidak ada pengangguran nih? Apakah otomatis inflasi di negara tersebut akan sangat tinggi? Oke, kalau misalkan berandai-andai ya, kalau misalkan kita berandai-andai ini semua negara atau di suatu negara itu tidak ada pengangguran, apakah inflasi akan tinggi? Jawabannya adalah iya, itu akan tinggi. Kenapa? Karena dengan banyak yang orang bekerja, otomatis mereka akan mendapatkan uang dalam berupa gaji, dan dari gaji ini mereka akan melakukan spending ya, atau pengeluaran. Dan katakanlah di sini harga iPhone pada saat ini 10 juta, iPhone X katakanlah 10 juta, karena banyak orang yang bekerja, banyak orang yang mendapatkan uang, kemudian berbondong-bondong, banyak yang ingin membeli iPhone X tersebut yang harganya 10 juta. Karena demand-nya meningkat, otomatis penjual pun menaikkan harga dong, menjadi 15 juta katakanlah.
Dan itu adalah diartikan sebagai inflasi, karena kenaikan harga barang dan jasa itu diartikan sebagai inflasi. Simpelnya adalah ketika menghadapi Idul Fitri, kenapa harga barang dan jasa meningkat? Karena di satu sisi supply-nya berkurang, pengeluaran orang itu banyak ya dari sisi demand, makanya harganya naik seperti itu. Itu dari sisi konsep yang perlu Anda camkan bahwa pengangguran itu memberikan kontribusi terhadap inflasi. Tapi yang perlu kita camkan, apakah mungkin suatu negara itu minim tidak memiliki nilai pengangguran? Itu probabilitasnya sangat-sangat kecil ya. Seperti itu. Karena hampir semua negara di dunia ini nilai penganggurannya itu ada ya, walaupun katakanlah nilai penganggurannya kecil ya, seperti di negara Singapura ataupun di negara kecil yang negaranya maju seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas ya. Apakah mungkin Pak Adam ada dapat referensi nih, ada negara yang tidak ada pengangguran nih Pak Adam? Kalau misalnya referensi saya belum set ya, tapi selama yang saya tahu bahwa negara semua itu memiliki nilai pengangguran. Iya, cuma bedanya mungkin ada suatu negara penganggurannya tinggi, tapi dia dihidupin mungkin ya, kayak Brunei gitu-gitu kan, negara yang masyarakatnya masih dikasih uang lah oleh kerajaannya kan. Itu pertanyaan terakhir Pak Adam untuk webinar kita siang hari ini. Jadi plus minus proyeksi untuk gold USD sudah diutarakan oleh Pak Adam dan juga US Oil tadi ya. Masih kami dari tim analis masih mencari posisi pembelian terhadap XAU dan penjualan terhadap US dollar ya. Karena memang dari data yang keluar pun ya, plus minus itu mengalami penurunan yang signifikan dari beberapa analis ya. Jadi teman-teman di sini yang ingin trading by NFP, trade by news untuk nanti malam, kami masih memproyeksikan, menganalisa untuk mengambil posisi pembelian ya. Cari saja support-support seperti tadi Pak Adam sudah mention, ada support di area 1793, jika 1793 tertembus ada support selanjutnya di 1780 hingga 83. Nah, bisa pasang stop loss di area-area tersebut ya. Dengan taking profit ada resisten tadi di 1810 dan 1820. Teman-teman bisa perhatikan area-area tersebut. Nah, biasanya kalau misalnya NFP range-nya berapa? Ya, kalau misalnya kita lihat dari bulan lalu 200 pips ya, 200 sampai 300 pips ya Pak Adam ya? Yap, betul, sangat memungkinkan lebih dari 100 pips lah seperti itu. Sangat. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman di sini yang mungkin balance-nya bisa dikatakan kecil ya, di angka 100 hingga 500 dolar ya, plus minus jangan trading di XAU, mungkin ke pair-pair yang di situ notabene pergerakannya lebih kecil daripada XAU. Contoh kayak USD CHF ya, USD CID ya. Jadi cari pair-pair minor agar apa? Agar teman-teman juga bisa trading di NFP tapi tidak terkena margin call. Tapi kalau misalnya teman-teman memaksakan nih balance teman-teman 100 hingga 500, ambil posisi di XAU satu lot, ya mohon maaf ini ya, bisa saja terkena weak soul ataupun terkena bantingannya sebelum melanjutkan kenaikan. Seperti itu ya Pak Adam ya? Yap, betul sekali. Oke, terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir pada webinar kita siang hari ini ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe ke YouTube channel Mexco Futures. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak Adam.